MIPA 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu meresensi sebuah buku yang berjudul Laut Bercerita. Kita mulai dari identitas buku terlebih dahulu. Judul buku adalah Laut Bercerita, penulis buku adalah Leila S. Chudori, penerbitnya adalah KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Tahun terbit adalah 2017, jumlah halaman 379, harga buku adalah Rp100.000. Kali ini kita masuk pada bagian pendahuluan. Dalam buku ini, Leila S. Chudori mengundang kita untuk mengalami kasus penghilangan orang secara paksa. Buku ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama mengambil sudut pandang seorang mahasiswa aktivis bernama Laut. Menceritakan bagaimana Laut dan kawan-kawannya menyusun rencana, berpindah-pindah dalam pelarian hingga tertangkap oleh pasukan rahasia. Sedangkan bagian kedua dikisahkan oleh Asmara, adik Laut. Bagian kedua mewakili perasaan keluarga korban penghilangan paksa, bagaimana pencarian mereka terhadap kerabat mereka yang tak pernah kembali. Berusaha mencari secara harapan tentang saudara. Jika masih hidup, dia disekap di mana pun jika dia sudah mati, di mana mereka menguburkannya. Juga tentang perasaan para korban yang selamat, bagaimana penjaranya mereka atas kejadian tersebut. Penulis puisi historis tersebut mampu membuat tema kelam dan dalam novel ini menyenangkan dibaca. Drama dan tragedi yang kental dan bernada nostalgik memberi perasaan pilu dan melankolis bagi pembaca. Pembawaan yang mengambil dua sudut pandang berbeda membuat kita dapat berempati dan memahami posisi berbagai pihak yang terlibat dalam kasus-kasus penghilangan orang secara paksa. Demi membentuk akurasi pendalaman emosi yang baik bagi pembaca saat membaca buku ini, penulis sendiri mewawancarai langsung korban dan kerabat yang terlibat dalam tragedi penculikan aktivis tahun 1998. Bahkan buku ini ditulis sebagai bentuk tribut bagi aktivis yang diculik, yang kembali dan yang tak kembali, dan keluarga yang terus-menerus sampai sekarang mencari jawaban. Ini kita akan masuki bagian isi cerita. Matilah engkau, mati kau akan lahir berkali-kali. Begitulah dua larik puisi yang menyambut kita di lembar pertama. Biro Wibsono mulai bercerita kepada kita bagaimana ia menemui kematian setelah 3 bulan disekap. Bapak, Ibu, Asmara, Anjani, dan kawan-kawan, dengarkan ceritaku. Ia memulai kisah di tahun 1991 pada sebuah tempat bernama Seigan, Yogyakarta. Seigan tak lain merupakan markas Wirasena, organisasi mahasiswa, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut pemerintah adalah sebuah aktivitas terlarang. Terkisahkanlah kehidupan persahabatan antara Laut, Alex, Sunu, Daniel, Kinan, dan Julius, Dana, dan Gusti, serta aktivis-aktivis lainnya. Pada bab Seigan, Laut bercerita tentang ketertarikan untuk meruntuhkan ketidakadilan yang dilakukan rezim pemerintah pada saat itu. Terkadang ia berkisah bagaimana indahnya keluarga dan rindunya pada Asmara, adik semata wayangnya, dan Anjani, yaitu kekasihnya. Tiba-tiba hadir bersama aroma tengkleng buatan ibu dalam imajinasinya. Peristiwa Belangguan. Demi membela petani-petani jagung yang lahannya akan dirampas pemerintah, menjebloskan Laut ke dalam penjara. Ia dipukul habis-habisan, diinjak dengan sesuatu bergerigi dan disetrum. Setelah mereka tak mendapat jawaban, Laut dan kawan-kawannya dibuang begitu saja di Bungurasi. Di kampus kita hanya belajar disiplin berpikir, tetapi pengalaman yang memberi daya dalam hidup adalah di lapangan, ucap Bram. Seringnya aktivitas mereka bocor kepada Intel. Seperti peristiwa Belangguan, demo di Surabaya, aktivitas di Klender, dan acara seminar untuk membahas unjuk rasa yang gagal, membuat Laut dan kawan-kawannya mencurigai Naramata sebagai agen ganda. Hingga pada sepertiga ujung cerita, terkuaklah siapa sebenarnya agen ganda tersebut. Laut pun bercerita bagaimana sakitnya ia dikhianati dari orang yang tak pernah ia duga sebelumnya. Kita harus belajar kecewa bahwa orang yang kita percaya ternyata memegang pisau dan menusuk punggung kita. Kita tak bisa berharap semua orang akan selalu loyal dan pada perjuangan dan persahabatan, ucap Bram. Bulan Maret 1998, giliran mereka, para aktivis Wirasena diculik, disiksa dan diinterogasi dengan tidak manusiawi. Laut, Sunu, Kinan, Bram, sang penyair, dan beberapa kawan hilang tanpa jejak setelah disekap. Merek yaitu Alex, Daniel, Naramata, Coki, Hamdan, dan 5 orang lainnya dikembalikan masih dalam keadaan hidup. Hingga saat rezim itu runtuh di Mei 1998, mereka mulai bersuara atas kekejaman yang mereka terima. Setiap langkahmu, langkah kita, apakah terlihat atau tidak, apakah terasa atau tidak, adalah sebuah kontribusi. Laut,
Mungkin saja kita keluar dari rezim ini 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Tapi apapun yang kamu alami di Balangguang dan Bungurasi adalah sebuah langkah, sebuah baris dari puisi, sebuah kalimat pertama dari cerita pendekmu, ucap Kinan. Cerita kemudian berlanjut dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Biru Laut dan kekasih Alex. Sebagai keluarga yang ditinggalkan sang kakak secara misterius, mereka sangat kehilangan kisah asmara. Kisah asmara pun dimulai tahun 2000-an. Bersama keluarga aktivis-aktivis lainnya, Asmara bergabung dengan Asli dan mencoba mencari keadilan pada pemerintah yang dirasa lebih peduli. Duka kehilangan membuat banyak keluarga hidup dalam penyangkalan. Mereka hidup dalam imajinasi di mana keluarga mereka yang hilang masih tetap ada dalam kehidupan sehari-hari. Ayah mereka masih tetap menyikapi 4 piring dalam ritual makan malam bersama di hari Minggu. Memutar lagu yang menandai kehadiran laut, membersihkan buku-buku dan kamar milik laut, seolah-olah laut akan datang secara tiba-tiba kelak. Kali ini kita masuk pada keunggulan buku. Sebagai seorang awam yang hanya mempelajari HAM lewat buku cetak PPKN di sekolah, dari buku inilah mendapat perspektif baru. Bagaimana banyaknya orang yang hilang itu bukan sekedar angka, tetapi pembuktian bahwa kasus mereka belum tuntas. Setiap kata yang tertulis di surat demi surat membuat para pembaca dapat merasakan emosi dari si pengirim surat. Bahasa yang digunakan di novel ini mudah dipahami dalam mengulas sejarah Indonesia yang tidak tercatat di buku sekolah. Kali ini kita masuk kepada kekurangan buku. Isi novel ini masih memiliki ejaan yang salah seperti menganalisa yang seharusnya menganalisis, kata praktek yang harusnya menjadi praktik, juga ada beberapa kata yang salah ketik, serta penggunaan bahasa Jawa dalam dialog yang kurang dimengerti beberapa pembaca di luar Jawa. Kita masuk pada bagian terakhir, yaitu penutup. Menurut saya, ketika membaca novel ini ada perasaan kuat, kalut, dan sedih bercampur marah. Tokoh-tokohnya memang fiktif, tetapi ada hal yang menginspirasi terciptanya buku ini. Reformasi 1998 itu nyata. Penculikan aktivis itu benar-benar terjadi dan peristiwa 1965 itu masih menghantui. Membaca novel Laut Bercerita terasa seperti sedang membaca sejarah yang hilang, yang diceritakan dari sisi lain, sisi yang kelam. Novel ini cocok dibaca bagi para mahasiswa, organisasi-organisasi kampus, para politikus, atau para orang-orang yang bercerita tentang kebebasan. Pembaca akan terus terseret dalam permainan emosi karakter-karakternya hingga akhir cerita. Kisah dalam buku ini merupakan sepenggal dari kisah kita bersama, menjadi bagian yang tak pernah terjelaskan dan tak akan pernah terlupakan.